Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Aisyah SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum, perguruan tinggi swasta di Kabupaten Langkat. Dan home base saya di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dosen, yaitu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Bahasa Inggris untuk Anak dari Universitas Negeri Medan. Dengan latar belakang pendidikan saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Speaking for Elementary School atau English for Children, Bahasa Inggris, Pembelajaran Terpadu, dan lain-lain. Dari sejumlah mata kuliah tersebut, Speaking for Elementary School atau English for Children merupakan mata kuliah yang paling selaras dengan konsentrasi saya saat menempuh S2, yaitu Bahasa Inggris untuk Anak. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai mata kuliah English for Children. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum program studi pendidikan guru sekolah dasar di Sekolah Tinggi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum yang diberikan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis sebagai calon pendidik, dengan keterampilan dan pendekatan yang tepat dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak agar proses belajar menjadi lebih alami dan menyenangkan. Setelah mengikuti mata kuliah Speaking for Elementary School atau English for Children, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak di sekolah dasar. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak di sekolah dasar. Lalu, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran bahasa Inggris yang kreatif dan inovatif untuk anak di sekolah dasar. Dan terakhir, mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini yaitu hakikat dan kemampuan dasar pembelajaran bahasa Inggris anak, karakteristik anak-anak, pengembangan materi bahasa Inggris untuk anak, metode dan media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang mencakup vocabulary, grammar, listening, speaking, reading, writing, dan terakhir asesmen pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, saya menggunakan Infocus sebagai alat bantu dalam penyampaian materi. Sebelum mengajar, saya selalu mempersiapkan bahan ajar secara matang seperti slide PowerPoint, buku ajar yang telah disesuaikan dengan RPS, serta jurnal atau artikel ilmiah sebagai referensi tambahan guna memperkaya materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Dalam kegiatan perkuliahan, saya menggabungkan beberapa metode pembelajaran agar proses belajar tidak monoton dan mahasiswa bisa terlibat secara aktif. Biasanya, saya memulai dengan metode ceramah untuk menjelaskan materi sehingga mahasiswa memiliki pemahaman awal yang jelas terhadap materi yang dipelajari.
Setelah itu, saya mengajak mahasiswa berdiskusi. Melalui diskusi, mereka bisa saling bertukar pendapat, belajar mendengarkan, dan tentu saja mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis. Lalu, di sela-sela perkuliahan, saya juga menggunakan metode tanya-jawab sebagai bentuk komunikasi dua arah. Selain mendorong keberanian mahasiswa untuk bertanya, metode ini juga membantu saya melihat sejauh mana mereka memahami materi. Lalu, saya juga menggunakan metode demonstrasi, terutama saat menyampaikan materi yang bersifat praktis seperti teknik mengajar atau penggunaan media pembelajaran. Sebagai bentuk evaluasi ringan sekaligus penyemangat, saya juga menggunakan kuis pada akhir pertemuan. Kuis ini tidak hanya mengukur pemahaman mereka, tetapi juga membangun antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Melalui kombinasi berbagai metode tersebut, saya berharap proses belajar di kelas menjadi lebih hidup, lebih menyenangkan, dan mampu menjangkau kebutuhan belajar setiap mahasiswa. Dalam menilai hasil belajar mahasiswa, saya menerapkan sistem penilaian yang mencakup berbagai aspek penting, yaitu 1. Etika atau sikap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan menjadi salah satu poin penilaian dengan bobot 10%. Karena saya percaya sikap yang baik adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Kehadiran 15% sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara konsisten. 3. Tugas 15% karena melalui tugas mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman dan penerapan materi secara mandiri. Keempat, kuis 10%, selanjutnya hasil ujian tengah semester atau UTS 20% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Dengan demikian, dari sistem ini saya berharap penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menghargai proses, kedisiplinan, dan tanggung jawab mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Berikut saya tampilkan video kegiatan pembelajaran saat saya mengajar di kelas pada mata kuliah Speaking for Elementary School atau English for Children. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. How are you this morning? I'm fine. Thank you. I'm fine too. Thank you. Thank you for your coming in this morning. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya pagi ini. Masih semangat ya untuk hadir di perkuliahan saya? Masih. Oke. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk menambah semangat ya dalam pembelajaran kita, Mem mau main dulu nih sama kalian, ya. Oke, now please put your pen on your table. Letakkan pulpennya di atas meja masing-masing. Ayo. Oke, if I say clap, you do like this. Clap, clap. Oke, if I say boom, you do like this. Boom, boom. Oke, if I say pen, you take your pen. Ya, oke. 1, 2, 3, clap, clap, boom, boom, clap, boom, clap, boom, clap, pen. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, good. Nah, now we start our lesson ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu nih kehadiran kita hari ini. How many students come today? Jadi ada berapa mahasiswa yang hadir hari ini? 19. Okay, and then your friend don't come today. How many? 9. Berarti ada 9 yang tidak hadir. Nanti sekretaris tolong
informasikan ke saya ya siapa saja yang tidak hadir biar saya input ke Siakat. Oke. Nah, sebelumnya Mem mau menanyakan sama kalian our material last week ya. Apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Oke. Yes, we making media pembelajaran. Oke, what kind of media we make? Jenis media apa yang kita buat? Vocabulary, and then grammar, listening, writing, speaking. Ya, oke, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, jadi sebenarnya materi-materi yang kita pelajari yang lalu ini berkaitan juga dengan materi baru yang akan kita pelajari ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Jadi hari ini our material is teaching vocabulary to children. Mengajarkan kosakata kepada anak-anak. Nah, pertama saya akan membacakan our learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini. The first is students are able to understand and apply various strategies and approaches in teaching English vocabulary to children. Jadi nantinya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan berbagai strategi dan pendekatan dalam pengajaran kosakata bahasa Inggris yang sesuai untuk siapa? Untuk anak-anak. Nah, the second is students are able to develop contextual vocabulary teaching media such as flashcard, pictures, and song. Nantinya mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran kosakata yang kontekstual, misalnya seperti flashcard, kemudian ada gambar, dan selanjutnya lagu. Oke. Next, I would like to ask you, do you know vocabulary? Kamu tahu nggak apa itu vocabulary? Iya, kosakata atau kata-kata. Nah, what is the function of vocabulary? Apa sih fungsi dari vocabulary? Untuk berkomunikasi atau untuk berbahasa. Oke, good. Next ya. Nah, vocabulary, look at this. Vocabulary is the collection of words and phrases that a person knows and uses in a language. Jadi, vocabulary itu adalah kumpulan kata dan apa ini? Dan frase ya, yang seseorang ketahui kemudian digunakan dalam berbahasa seperti itu. Jadi apalagi kan English is not our mother language. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, ya. Jadi yang pertama harus kita kuasai adalah vocabulary. Semakin kita menguasai vocabulary, semakin mudah pula kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Oke. Next, look at this. There are 5 of vocabularies. The first is single word. Single word ini maksudnya apa, Kak? Ya, yes, good. Kata tunggal. Berarti only one word. Hanya ada satu kata. Now, for example, do you know what is the English of this? Table. This is pen. Nah, itulah yang dikatakan satu kata, ya. Next, kemudian set phrases. Ya, set phrases ini adalah frase tetap. For example, good morning, good night, thank you. Oke, like that ya, seperti itu. Kemudian ada phrasal verb atau kata kerja yang diikuti oleh kata depan. Contoh misalnya give. Kalau misalnya mem tambah depannya up menjadi give up. Oke. Nah, maknanya juga berubah. Berarti apa give up? Menyerah. Oke, kalau don't be give up. Iya. Ada lagunya tuh kan, jangan menyerah. Oke, next kemudian ada idioms. Nah, idioms ini adalah ungkapan. So, not only in Indonesian language, but in English also there is idiom. Jadi tidak hanya dalam bahasa Indonesia idiom atau ungkapan itu ada, tetapi juga dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah konten, ya. Oke. Nah, dari kelima type of vocabulary ini paham ya? Paham. Oke. Next kemudian jadi
how to teach vocabulary to children. Jadi bagaimana sih seharusnya kita mengajarkan vocabulary ke anak-anak? Oke, bagaimana sih seharusnya kita mengajarkan vocab ke anak-anak? Yang pertama kita harus apa? Make it, yes, make it interesting. Buat menarik, ya, buat menarik. Kenapa? Karena anak-anak itu butuh sesuatu yang menarik. Kalau nggak menarik bagi anak-anak, dia lazy to learn, ya, malas untuk belajar, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah keep it relevant. Nah, maksudnya apa, Kak? Iya, sesuai atau dengan kehidupan sehari-hari mereka, gitu kan, yang kontekstual, yang dekat contohnya dengan mereka, tidak jauh-jauh, sehingga mudah bagi mereka untuk memahami. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah set achievable goals. Maksudnya kita harus tahu tujuan yang mau dicapai itu apa, gitu kan. Misalnya kita targetkan berapa jumlah vocabulary yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, keempat adalah teach words in content. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah cara-cara yang harus kita perhatikan apabila kita mau mengajarkan kosakata kepada anak-anak. Oke. Kemudian ini Mem akan tunjukkan, I want to show to you the technique to teach vocabulary to children, ya. The first is pointing. Pointing ini ngapain, Kak? Ya, ini kita menunjuk secara visual, ya. Tunjuk bendanya. That is fan. Apalagi? Chair, ya. Table. Oke, kemudian substitution. Kalau substitution ini penggantian kata. Nah, maksudnya gimana ya? Ya, from the synonym and antonimnya, dari persamaan kata dan perbedaan katanya. Contohnya gimana? Besar, big kan? Nah, sinonimnya apa? Sinonimnya small. Oke, antonimnya? Kalau sinonim big bukan small. Ayo, large, ya, dan forget. Oke, kalau antonimnya baru small. Oke, kemudian naming atau memberi nama pada objeknya, pada gambarnya kita namai. Misalnya di sini udah kita tulis namanya table, atau di papan tulis kita tulis whiteboard, ya. Jadi siswa melihat, oh, tahu mereka bahwa itu adalah whiteboard, bukan papan tulis lagi, udah tahu langsung bahasa Inggrisnya. Kemudian yang keempat adalah miming and TPR. Nah, di sini kita bermain peran atau total physical response, ya. For example like this. Jadi ketika saya mengucapkan stand up, pasti ada respon dari kalian kan? Coba, stand up please. Sit down please. Up your hand. Nah, itulah yang dikatakan dengan total physical response. Oke, kemudian adalah rea, yang terakhir adalah realia. Realia ini maksudnya gimana? Iya, menggunakan benda nyata. Nah, seperti yang saya bawakan ini, ya. What is this? Apple. Okay, what is this? Orange. Okay, what is this? Pear. Okay, what is this? Grape. Nah, jadi anak-anak itu akan sangat excited, ya, apabila you bring the real object in the classroom. Ya, akan sangat antusias kalau kamu tuh bawa objek langsung ke dalam kelas. Bahkan kamu bisa mengajarkan materi lain. Seperti apa? Colors. Ya, apalagi? Rasanya. Kamu bahkan suruh mereka mencicipi. Jadi mereka tahu rasa buah anggur itu apa? Manis, gitu kan? Rasa buah jeruk apa? Oke? Seperti itu, ya. Next, kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan langsung, ya, cara menerapkan vocabulary di kelas dengan menggunakan word search, ya. This is about fruits. Oke, one by one, silahkan ke depan. Oke, please find out the vocabulary in the word search. Oke, you make a circle like this, ya. Seperti ini, kamu circle, kamu lingkari mana yang membentuk kata, ya. Mana yang membentuk kata.
Okay, what is this? Please say peach. Give applause. Okay. Okay, next. Okay, what is that? Banana. Yay. Okay, again. Again. Okay. What is that? Apple. Okay, give applause. Nah, jadi itu sebagai contoh saja ya. Jadi setelah itu kamu bisa tanyakan kembali kepada siswa apa saja yang ada di dalam word search ini. Misalnya peach, suruh mereka mengucapkan peach, kemudian apple, and banana. Nah, kalau perlu pun ajari mereka how to spell that word. For example, P-E-A-C-H, peach. Jadi suruh mereka mengejanya gitu, supaya lebih banyak lagi pengetahuan mereka. Oke, next selanjutnya. Nah, ini melalui songs. What the meaning of songs? Lagu. Oke, kita praktekkan ya. Kita kayaknya udah nggak asing nih dengan ini kan lagunya ya. Oke, yuk. I need 3 person. Please come forward. Come forward, please. Oke, next we will practice ya sing a song in the class untuk penerapan vocabulary di kelas ya. Follow your friend ya. We sing together. Okay, look at this slide. 1, 2, 3, go. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Once more. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Yay! Okay, thank you very much. Please back to your seat again. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi siswa kita itu pun merasa happy gitu. Terus jangan lupa tanyakan kembali sama siswanya apa saja kosakata yang ada di dalam lagu tersebut. Ada it, kemudian apple, and banana. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari apa yang saya paparkan tadi, ada nggak yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Saya, Mem. Oke, silahkan Siti. Mohon izin bertanya ya, Mem. Iya, Siti, silahkan. What is the best technique to teach vocabulary for children? Teknik apa yang paling baik untuk mengajarkan kosakata kepada anak-anak? Oke, thank you. A good question from Siti ya. Jadi, Siti menanyakan teknik apa yang paling baik yang diterapkan kepada anak-anak. Nah, jadi sebenarnya semua teknik itu baik ya. Jadi tergantung sama kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah ataupun di kelas gitu kan. Jadi harus kita lihat siswa kita ini seperti apa karakteristiknya. Kita udah belajar kan karakteristik of young learners kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bagaimana karakteristiknya. Nah, kalau anak-anak kelas rendah otomatis dia suka dengan benda-benda yang konkret, kemudian dikaitkan dengan yang kontekstual. Jangan lupa juga kamu harus memperhatikan gaya belajar si anak kan. Ada siswa yang gaya belajarnya visual, kinestetik, dan audio. Oke, seperti itu ya. Next, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, silahkan Kak Indah. Izin, Mem. Tadi kan Mem ada bilang kalau sesuai kebutuhannya. So, what is suitable teknik for kinesthetic student? Teknik mana yang cocok untuk anak-anak kinestetik? Iya, benar. Bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi tadi kan banyak ya tekniknya ya. Terus saya bilang tadi bahwa karakter siswa kita itu kan berbeda-beda. Ada yang kinestetik, audio, dan visual. Jadi kalau anak-anak kinestetik itu biasanya suka dengan hal-hal yang ada gerakannya, ya. Berarti cocoknya apa?
TPR, miming and TPR. Mereka itu berperan, ya, berperan, kemudian mereka bergerak. Karena anak-anak kinestetik itu suka dengan gerakan, gitu. Nah, sementara anak-anak visual sukanya dengan apa, gambar-gambar, seperti puzzle tadi, kan. Kemudian anak-anak audio, berarti sukanya dengan apa? Lagu dari sing tadi, sing a song, seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi pas. Oke, nah sudah bisa disimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Mem. Oh, oke, silahkan kakak. Izin ya, Mem. Iya. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini, nah, untuk pengajaran vocabulary untuk anak-anak itu, Mem, yang pertama, Mem, dia harus menarik dan menggunakan teknik-teknik, Mem, seperti pointing, substitution, naming, miming and TPR, dan realia. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, nah, itu akan menumbuhkan motivasi belajar siswa, Mem. Mungkin itu saja, Mem. Oke, bagus ya Kak Nawang ya kesimpulannya. Berarti ini udah pada paham nih kan? Bisa ya diterapkan nanti ya ketika menjadi seorang guru ya. Apalagi dalam pengajaran bahasa Inggris. Jadi guru PGSD itu tidak hanya ngajar subjek-subjek umum, tetapi English juga kita harus mampu menguasainya ya. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulan hari ini ya. Seperti yang dijelaskan oleh si Nawang tadi, bahwa the conclusion of our material today is teaching vocabulary to children requires an approach that is fun, concrete, and contextual, so that they can easily understand and remember new words. Jadi kesimpulannya adalah pengajaran vocabulary untuk anak-anak itu harus menggunakan metode atau pendekatan yang menyenangkan, yang konkret, yang kontekstual dengan kehidupan mereka, sehingga mereka itu mudah memahami kata-kata baru yang dipelajarinya, seperti itu ya. Oke, nah itu dia kesimpulan hari ini. Ini ada tugas ya untuk kalian. Jadi minggu depan ini kita akan demonstrasikan di kelas ya. Tugasnya adalah lakukan simulasi mengajar vocabulary untuk siswa SD ya. Ya 5-10 menit lah. Jadi kalian bisa menggunakan metode-metode yang sudah saya ajarkan tadi. Atau kalau kalian punya metode lain yang lebih menarik, boleh ya. Oke, ada lagi? Enough? Enough. Oke, I think enough for today. Thank you very much for your attention and for your coming. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian pemaparan PDD UKT-PT dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari kontribusi kecil saya dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.